Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu সৃষ্টি করেছ সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, Allah, te adorerim. Beten pretedim kerkoim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim al-ayat. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayat. Sahabat masjid dimanapun berada, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salamnya mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini sedikit saya akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan pintu rezeki. Tentunya sahabat masjid yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya setiap orang pasti mempunyai orang tua. Setiap orang pasti mempunyai orang tua. Dan tentunya bisanya ada kita di alam dunia ini itu karena ada orang tua. Orang tua adalah mereka yang mengurusi kita mulai dari kandungan sampai melahirkan sampai dewasa sekarang ini. Mereka tidak pernah lelah akan mengurusi kita, dan mereka tidak pernah mengeluh tentang mengurusi kita. Bahkan mereka selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan pada saat ini, kebutuhan pada saat nanti, dan juga kebutuhan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, karena pentingnya menghargai orang tua, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat khusus kepada para umatnya akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, di sini diterangkan menurut Abi Hurairah bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun ila Rasulullah wa qala ya Rasulullah man ahaqqu bihusni sahabati, qala ummuka, qala sumaman, qala summa ummuka, qala sumaman, qala summa ummuka, qala sumaman, qala summa ummuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang paling berhak kita bakti adalah ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasul, kemudian siapa lagi? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian seorang laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu yang ketiga kalinya seorang laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, jadi kita dapat ambil keterangan dari hadis tersebut bahwasanya orang yang paling kita berhak untuk berbakti kepadanya itu adalah kedua orang tua. Sampai pada hadis ini
Sampai di dalam hadis ini Rasul menjawab sampai 3 kali. Ketika oleh seorang laki-laki ditanya, siapa yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kata Rasul, ibumu, ibumu, ibumu. Terus sampai 3 kali kata-kata itu diulangi. Artinya di sini emang peran orang tua sangat penting sekali. Orang tua harus kita hargai, orang tua harus kita bakti, orang tua harus kita santuni, orang tua harus kita penting. Nah, jadi di sini bahwasanya penting sekali bahwa peran orang tua itu sangat penting kepada kita. Jadi sudah sepantasnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di sini ada hadis lain diterangkan, Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu ahabullah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun. Qala summa birrul walidain. Qala summa ayyun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala hadasani bihinna walawis tadahu liyazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa amalan yang paling penting itu adalah sholat tepat pada waktunya. Lalu sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbakti kepada kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Lalu seorang sahabat bertanya lagi, lalu apa lagi amalan yang paling baik yang harus aku lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan. Jadi di sini dapat kita pahami, dapat kita ambil pelajaran, dapat kita simak bahwasanya dalam hadis tersebut amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tadi Rasul mengatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu sholat pada waktunya. Nah setelah sholat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Jadi di sini sangatlah jelas bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sangat penting sekali. Makanya di sini diterangkan dalam sebuah hadis bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua itu berada posisinya kedua, yaitu setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin sahabat masih dimanapun berada. Kemudian dalam hadis lain diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah, al israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa aqulu zur hatta qultu laitahu sakata. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau, kata Rasulullah, apakah kalian mau ku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Lalu para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah, apa itu dosa yang paling besar? Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi di sini sangatlah jelas ada beberapa hadis yang menerangkan
tentang berbakti kepada orang tua itu adalah jauh lebih penting, jauh lebih utama. Jadi bahkan di sini dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Suman udzubillah. Nah, sahabat masjid dimanapun berada, untuk kaum milenial juga dimanapun berada, jadi di sini sangat penting sekali akan kiprah kita terhadap kedua orang tua, bagaimana caranya kita mendidik kedua orang tua, bagaimana caranya kita sopan santun kepada kedua orang tua, bagaimana caranya kita berbicara kepada orang tua, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kata-kata kita, jangan sampai perkataan kita, jangan sampai ucapan kita itu justru bisa menyakitkan terhadap kedua orang tua. Yang akhirnya ketika orang tua kita sudah sakit hati, maka Allah akan bendu kepada kita. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ridhonya Gusti Allah itu adalah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Begitupun juga kepada ketika murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi di sini sekali lagi kita harus lebih hati-hati terhadap kedua orang tua kita, jangan sampai kita menyakitkan hati kepada kedua orang tua. Lalu di sini sahabat masjid, sebagai tema yang tadi saya ambil, yaitu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebagai jalan pembuka rezeki. Nah, di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ketika kita memperpanjang silaturahmi, ketika kita tidak memutus silaturahmi, itu akan membukakan pintu rezeki kepada kita. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, man ahayyun ayyub sato fi rizkihi wa yansa'alahu fi asrihi fal yasil rahimahu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, jadi di sini hadis di sini menerangkan bahwasanya ketika kita ingin dibukakan rezekinya, ketika kita ingin dipanjangkan umurnya, ketika kita ingin dibukakan pintu rezekinya, maka kita harus menyambung tali silaturahmi. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya ketika kita menjalin tali silaturahmi, maka rezeki kita akan dibukakan oleh Allah, kemudian umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dikaitkan dengan kedua orang tua, bahwasanya yang paling baik, yang paling utama silaturahmi terhadap sesama itu adalah silaturahmi kepada kedua orang tua. Hubungan baik kepada kedua orang tua ini adalah merupakan pokok yang paling penting sekali. Makanya di sini dikatakan bahwasanya orang yang menjalin silaturahmi itu adalah orang yang akan dibukakan pintu rezekinya. Jadi silaturahmi yang paling baik, silaturahmi yang paling penting itu adalah silaturahmi dengan kedua orang tua. Sebelum kita silaturahmi dengan tetangga, sebelum kita silaturahmi dengan sesama, sebelum kita silaturahmi dengan para kerabat kita, dengan para sahabat kita, maka alangkah baiknya kita bersilaturahmi dengan kedua orang tua kita. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena orang tua adalah merupakan sosok yang paling penting dalam hidup kita. Karena orang tua adalah merupakan figur dari kehidupan kita, yang terus membimbing kita, yang terus mengarahkan kita, yang terus menasehati kita, yang terus memperhatikan kita mulai dari kandungan, sampai kita lahir, sampai kita dewasa, bahkan sampai kita rumah tangga pun orang tua selalu memperhatikan kita, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan
di masa yang akan datang. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah, seorang anak, bahkan seorang anak ya, jadi seorang anak yang berbuat kejahatan atau seorang anak yang berbuat durhaka pada kedua orang tuanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu haram baginya. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat kejahatan, ketika seseorang berbuat durhaka, ketika seseorang membuat kedua orang tua itu sakit, maka kata Allah, surga itu haram baginya. Bahkan sebaliknya, ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua, ketika seseorang menghormati kepada kedua orang tua, ketika seseorang mengagumi sosok kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua, maka Allah menjanjikan surga baginya. Bahkan di sini dikatakan dalam sebuah hadis, janganlah sekali-kali kita mengatakan janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada kedua orang tua. Bahkan kan kita kalau disuruh kadang suruh ke pasar dulu, beli apa, kita kadang nanti, nyuruh-nyuruh aja. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis, ketika kita disuruh oleh kedua orang tua, jangankan kita memukul ya. Jadi diharamkan, bahkan haram kita memukul kedua orang tua. Jangankan kita memukul, kita ngomong aja, itu tidak boleh. Wala taqul lahu ma'uf. Janganlah sekali-kali kita berbicara kepada kedua orang tua. Tuh di sini sangat penting sekali tentang berbakti kepada kedua orang tua. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Lalu apa aja keutamaan-keutamaan yang kita miliki? Keutamaan-keutamaan yang kita beroleh ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dijelaskan bahwasanya keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama yaitu amal yang paling baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan dari awal, ada beberapa hadis tentang berbakti kepada orang tua. Salah satunya yaitu amalan yang paling utama. Seperti tadi dikatakan, kata seorang sahabat kepada Rasul, amalan apa ya Rasulullah yang paling baik di sisi Allah? Lalu Rasul menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan ucapan itu terus diulang-ulang oleh Rasul sebanyak 3 kali. Artinya itu menegaskan, ya, jadi tidak cukup sekali, bahkan diulang sampai 3 kali. Artinya itu menegaskan bahwasanya betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Makanya di sini salah satu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama yaitu merupakan amalan yang paling utama. Jadi amalan yang paling utama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lantas apa lagi keutamaan berbakti kepada orang tua? Jadi berbakti kepada kedua orang tua, keutamaannya yaitu ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, ridho Robbi fi ridhol walidi, wa syuhtu Robbi fi syuhtil walidi. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah tahu tentang cerita maling kundang, bagaimana dia durhakanya kepada kedua orang tua saat itu. Bahkan sampai di akhir cerita, kedua orang tuanya memohon kepada Allah, mungkin karena saking dia murkanya, sehingga orang tuanya maling kundang itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, mungkin karena saking jengkelnya, mungkin karena saking marahnya, akhirnya maling kundang itu kan jadi batu. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Jadi bahwasanya jangan ketika orang tua kita sudah bendu, ketika orang tua kita sudah marah, ketika orang tua kita sudah tidak sayang lagi kepada kita, itu yang nanti akhirnya orang tua kita malah mendoakan kita yang jelek-jelek. Jadi sekali lagi bahwasanya di sini diterangkan dalam sebuah hadis,
Jadi salah satu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu bahwasanya ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Bahkan dikatakan bahwasanya surga itu adalah ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi di sini sangat jelas. Kenapa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Di sini sangat jelas bahwa kedua orang tua kita, bahwa ibu kita itu adalah yang melahirkan kita, yang mengandung kita 9 bulan, yang mendidik kita mulai dari kecil, yang membimbing kita sampai ke sudah dewasa. Jadi makanya tidak heran kalau seandainya hadis itu mengatakan bahwasannya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi keutamaan berbakti kepada orang tua? Di sini ketika kita berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan dalam hidup. Artinya ketika kita sudah berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita sudah menyayangi kepada kedua orang tua, ketika kita sudah santun kepada kedua orang tua, maka segala permasalahan dalam hidup ini akan kita atasi. Dalam sebuah kisah, ada sebuah cerita, pada suatu hari, ada 3 seorang laki-laki berjalan. Ketika 3 seorang laki-laki itu berjalan, lalu tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba hujan turun yang sangat deras. Akhirnya ketiga seorang laki-laki itu kehujanan. Karena hujannya sangat deras, dia sedang berjalan aja. Akhirnya dia mau pulang juga jauh, karena dia sedang berada di tengah-tengah hutan. Lalu mereka berteduh. Ketika mereka melihat gua, lalu ketiga seorang laki-laki itu berteduh di dalam sebuah gua di kaki gunung. Ketiga laki-laki itu lalu berteduh di gua di kaki gunung. Gua yang berada di kaki gunung. Lalu ketika mereka sudah berada di dalam, ketika mereka sudah masuk, alhamdulillah tidak kehujanan karena mereka masuk ke dalam gua. Lalu tiba-tiba si pintu gua itu tertutup. Karena ada batu yang runtuh, batu yang sangat besar, itu akhirnya batu yang sangat besar itu menutupi pintu gua tersebut. Ya, jadi karena runtuh, karena hujan yang sangat besar, akhirnya batu yang di atasnya itu jatuh, dan jatuhnya itu menutupi lubang pintu gua tersebut. Nah, secara otomatis, ketiga laki-laki itu kebingungan. Waduh, kok ini pintunya bisa tertutup nih, ditutup oleh batu. Nah, kemudian dari ketiga seorang laki-laki itu, satu di antaranya itu berkata pada yang lainnya, "Ingatlah amalan terbaik apa yang sudah kita lakukan. Amalan terbaik apa yang sudah kamu kerjakan untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, dengan wasilahnya amalan itu, agar batu itu bisa terbuka, agar pintu itu yang ditutupi oleh batu itu bisa terbuka." Kemudian ada seorang laki-lakinya lagi, yang ketiga itu, di antara yang ketiga itu berkata, "Ya Allah, kalau seandainya saya di sini terus, saya di rumah punya istri, saya di rumah punya anak-anak kecil, saya di rumah punya ibu yang harus saya urusin setiap hari, saya di rumah punya kambing yang harus dikembala setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap pagi saya ngembala, pulang dari mengembala, lalu kambing-kambing itu saya perah susunya, kemudian saya kasihkan kepada kedua orang tua. Lantas kalau seandainya saya di sini terus, saya tidak keluar, lalu bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib istri saya? Bagaimana nasib orang tua saya? Bagaimana nasib anak-anak saya? Sementara mereka masih membutuhkan saya." Dan ketika air susu yang dari kambing itu sudah saya perah, kemudian saya kasihkan kepada kedua orang tua. Saya kasihkan kepada orang tua saya, karena orang tua saya sedang sakit.
Bahkan ketika anak-anak saya merengek-rengek meminta susu, saya tidak berani mengasihkannya sebelum susu itu dikasihkan kepada orang tua. Saya tidak berani, walaupun anak saya menangis merengek-rengek sebelum air susu itu dikasihkan kepada kedua orang tua. Setiap pagi saya mengasihkan kepada orang tua. Setelah orang tua saya dikasih, baru saya kasihkan lagi kepada anak-anak saya. Baru saya kasihkan lagi kepada istri saya. Ya Rasulullah, saya mohon, bukakanlah pintu gua ini. Nah, lalu ketika seseorang memohon kepada Gusti Allah dengan bercerita seperti itu, akhirnya si pintu itu tergeser. Si pintu gua itu tergeser secara tiba-tiba. Jadi subhanallah, kita bisa ambil pelajaran dengan cerita ini. Bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita menyayangi kepada kedua orang tua, maka itu akan dapat menghilangkan kesulitan dalam hidup kita. Itu salah satu contoh yang dapat kita pelajari. Salah satu contoh yang dapat kita renungi dari kisah tersebut. Lalu yang keempat, keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebagai pembuka pintu rizki. Seperti tema yang saya ambil, bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu adalah sebagai pembuka pintu rizki. Di sini dinyatakan dalam sebuah hadis, man ahabba ayyub satu lahu fi rizkihi, wa in sa'alahu fi asrihi, fal yusil rahimahu. Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi di sini sangatlah jelas bahwasanya tali silaturahmi dengan kedua orang tua. Jadi secara otomatis ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ketika kita menyayangi kedua orang tua, ketika kita menghargai, menghormati kedua orang tua, maka akan membuka pintu rizki kita, yaitu dengan jalan kita silaturahmi kepada kedua orang tua. Subhanallah, sahabat masjid yang dirahmati Allah, dimanapun berada, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita jalin silaturahmi kita dengan kedua orang tua. Jangan sampai kita ada masalah dengan kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat bendu hati kedua orang tua. Apalagi kita membuat marah kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan orang-orang sekarang mah, anak-anak sekarang mah, mungkin kalau misalkan ada permasalahan, itu larinya bukan kepada kedua orang tua. Larinya teman, larinya kemana? Ke tempat-tempat hiburan, ke bioskop. Itu salah ya. Jadi ketika kita ada permasalahan, sok kita bicarakan dengan kedua orang tua. Bahkan dalam hal apapun, dalam hal sepele pun, coba kita jalin komunikasi dengan baik dengan kedua orang tua. Kita eratkan lagi antara kedekatan kita dengan kedua orang tua. Karena apa? Karena ketika kita sudah dekat dengan kedua orang tua, bahkan nanti yang menganggap bukan hanya orang tua itu sebagai orang tua kita, tapi orang tua itu bisa jadi sebagai sahabat kita, sahabat terbaik kita. Jadi jadikan orang tua itu bukan hanya sebagai orang tua, tapi orang tua itu kita jadikan sebagai sosok figur kita, kita jadikan sebagai sahabat kita jadikan sebagai partner kita. Itu yang jauh lebih baik. Jadi jangan sampai kita jauh dengan kedua orang tua. Apapun ketika kita ada masalah, kita bicarakan dengan kedua orang tua. Setidaknya, sekalipun kedua orang tua kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, setidaknya beban kita sedikit terkurang, karena kita sudah curhat masalah kita dengan
dengan orang tua kita. Itu orang tua akan jauh merasa senang, akan jauh merasa gembira ketika apapun permasalahan kita bicara dengan orang tua itu secara jujur. Karena apa? Karena orang tua itu, tidak ada orang tua yang benci dengan anaknya. Tidak ada orang tua yang marah dengan anaknya. Apapun, sekalipun kita punya masalah kepada kedua orang tua itu lautan maaf kepada anaknya. Walaupun orang tua kita sangat benci kepada kita, walaupun kita sudah sering berbuat jahat kepada kedua orang tua kita, walaupun kita sering menyakiti kedua orang tua kita, namun hati kedua orang tua itu lautan maaf, akan terus memaafkan kepada kita sepanjang hayatnya. Mereka akan selalu ingat kepada kita, mereka akan selalu mendoakan kepada kita. Bahkan ketika kita sayang kepada kedua orang tua kita, ketika kita dekat dengan kedua orang tua kita, maka nanti yang timbul malah doa-doa yang baik, doa-doa yang baik yang dipanjatkan oleh kedua orang tua untuk kita. Itu. Bahkan dikatakan bahwasanya doa yang paling mustajab adalah doa orang tua kita. Doa yang paling diijabahnya doa, yaitu adalah doa kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya kita supaya menjemput doa yang mustajab itu? Salah satunya yaitu dengan kedekatan kita dengan kedua orang tua kita. Salah satunya yaitu dengan kita bersilaturahmi dengan kedua orang tua kita. Sahabat masjid yang dirahmati Allah. Walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, mungkin ada yang di luar sana tidak bisa bertemu dengan orang tua, mungkin karena kerja, mungkin karena sekolah, mungkin karena dengan suasana pandemi seperti ini, tidak bisa bertatapan langsung dengan kedua orang tua. Untuk zaman sekarang, itu bukan suatu penghalang, karena kita ada komunikasi, karena kita bisa via handphone, karena kita bisa video call. Itu salah satu cara kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik dengan kedua orang tua kita. Artinya, itu adalah salah satu cara silaturahmi kita dengan kedua orang tua kita. Kemudian di sini ada lagi bahwasanya keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu Allah menjamin bahwasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu jaminannya adalah surga. Bahkan di sini dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di Ibnu Majah bahwasanya orang tua adalah tengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu kalau kamu tidak ingin mendapatkan surga. Atau jagalah ia, maka kamu akan mendapatkan pintu surga itu. Subhanallah. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya pintu surga itu adalah berada di orang tua. Karena orang tua adalah pertengahan dari pintu-pintu surga. Ya, jadi orang tua itu posisinya berada dalam tengah-tengah pintu surga. Artinya kalau misalkan kita ingin mendapatkan pintu surga itu, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Kecuali kalau misalkan kita tidak ingin mendapatkan pintu surga itu. Kalau misalkan kita tidak ingin mendapatkan pintu surga itu, maka kita abaikan. Ya. Kalau seandainya kita ingin menjemput pintu surga itu, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua, caranya yaitu dengan bersilaturahmi dengan kedua orang tua kita. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, dari beberapa referensi hadis ini, kita bisa simpulkan, kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil pelajaran, bahwasanya pintu rezeki itu bukan hanya kita usaha. Kita usaha itu adalah merupakan bentuk kerja, ya, merupakan bentuk tawakal. Nah, setelah tawakal, kita harus doa. Doanya apa? Jalannya dengan apa? Yaitu kita dengan berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Setelah kita usaha, itu adalah merupakan bentuk tawakalnya kita. Nah, di samping itu kita juga harus bersilaturahmi dengan kedua orang tua. Harus berbakti dengan kedua orang tua. Ternyata itu adalah merupakan salah satu pintu rezeki kita. Oh, gimana bukan merupakan pintu rezeki?
Kalau misalkan kita dekat dengan kedua orang tua kita, itu orang tua tuh gampang ngasih. Bukti kecilnya, misalkan orang tua menyuruh anaknya, "Dek, beli cengek ke warung." Itu kadang kalau uangnya 5.000 itu sisanya, si anak itu kadang, "Mama ini buat jajan ya." Itu orang tua itu nggak marah. Itu salah satu bentuk rezeki yang paling kecil itu, yang paling kecil. Coba kalau misalkan kita tidak mau disuruh oleh orang tua, "Dek, ke warung nih, beliin kolak." Ah, nggak mau. Coba itu kan udah jauh dari rezeki. Bahkan nanti ketika kita minta uang pun, "Mama minta uang buat jajan." Ah, kamu giliran minta uang aja mau, giliran disuruh nggak mau. Nah, itu salah satu bentuk contoh komunikasi yang tidak baik. Artinya kita sudah jelas bahwasanya di sini diterangkan bahwasanya ketika kita bersilaturahmi dengan kedua orang tua kita, itu akan membukakan rezeki kita secara otomatis. Bahkan ketika kita sudah disayangi oleh orang tua, itu kita dengan mudahnya minta apapun dengan orang tua, itu minta dengan mudahnya, dengan gampangnya, orang tua pasti akan ngasih kepada kita. Karena tidak ada orang tua satupun yang benci dengan anaknya. Sekalipun jahatnya kita, sekalipun jeleknya kita, dalam artian mungkin jelek secara moral ya. Kalau misalkan secara fisik itu kan artinya sudah pembawaan dari Allah ya. Maksudnya jelek secara moral. Mungkin ketika pergaulan kita jelek, mungkin karena orang tua kita marah, itu bahkan orang tua ketika marah sekalipun, ketika kita minta maaf, mungkin orang tua akan meminta maaf kepada kita. Itu ya. Jadi betapapun jeleknya kita, betapapun bodohnya kita, betapapun jahatnya kita kepada kedua orang tua, itu orang tua kita pasti akan memaafkan kita. Orang tua kita pasti akan menyayangi kita. Jadi sungguh sangat merugi kalau seandainya kita jauh dengan kedua orang tua. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ambil kesempatan ini, apalagi sekarang momennya di bulan Ramadan ya. Momennya di bulan Ramadan yaitu perbanyak amal ibadah. Apalagi kita berbakti kepada orang tua. Itu sungguh sangat plus itu pahalanya. Di samping kita berbakti kepada orang tua, apalagi sekarang di bulan Ramadan, itu mungkin pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya buat cewek-cewek. Kalau di bulan Ramadan ini sok bantu kedua orang tuanya. Kalau misalkan lagi sibuk, bantu kedua orang tuanya. Kita ringankanlah beban kedua orang tua kita. Kita ringankan beban mereka. Kita mungkin tidak akan bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Tidaknya kita bisa ringankan beban mereka. Dengan apa? Kita dengan uang misalkan tidak mampu, dengan materi tidak bisa. Ya kita dengan pikiran, ya kita dengan tenaga. Ketika orang tua kita sibuk, yuk bantu mereka. Ketika orang tua membutuhkan kita, dengan sigapnya kita siap untuk membantu kepada orang tua. Karena itu adalah jalan untuk membukakan rezeki kita. Ketika orang tua sudah sayang kepada kita, maka di situ akan disampaikan doa-doa yang baik yang akan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di situ sangat luar biasa. Bahkan tadi sudah saya katakan bahwasanya salah satu doa mustajab, salah satu doa yang paling diijabah adalah doanya kedua orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kita mendoakan yang jelek-jelek kepada kita. Jangan sampai orang tua marah-marah kepada kita. Apapun permasalahannya kita bicarakan kepada orang tua. Pasti orang tua kita akan memaafkan kita. Karena di situ dikatakan bahwasanya bendunya Allah itu adalah tergantung bendunya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua sudah bendu, mungkin Allah juga bendu kepada kita. Kalau orang tua marah, berarti Allah juga marah kepada kita. Kalau orang tua sayang, berarti Allah juga lebih sayang kepada kita. Itu gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya, bagaimana orang tua terhadap kita. Kalau orang tua marah kepada kita, mungkin Allah akan lebih marah kepada kita. Kalau orang tua kita sayang, mungkin Allah akan lebih sayang kepada kita. Kita harus lebih perhatian dengan kedua orang tua. Kita harus lebih sayang kepada kedua orang tua kita. Kita harus lebih santun dengan kedua orang tua kita. Tentunya banyak cara untuk menyikapi permasalahan seperti itu, untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan
bersilaturahminya dengan apa? Yaitu dengan berkomunikasi dengan baik. Bahkan ketika kita menyakiti kedua orang tua, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang menyakiti kedua orang tua kita. Nauzubillah. Jangan sampai kita dibendu oleh kedua orang tua. Karena kalau Allah sudah bendu, kalau orang tua sudah bendu, maka Allah akan jauh lebih bendu kepada kita. Baik, sahabat masjid yang dirahmati Allah, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangatlah jelas bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ketika kita menghargai kedua orang tua kita, itu adalah salah satu cara pembuka rezeki terhadap kita. Artinya rezeki ketika kita menjemput, ternyata bukan hanya kita usaha, bukan hanya kita kerja mati-matian dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, lantas kita mengabaikan orang tua kita yang di rumah tanpa kita sadari. Jadi ternyata bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu adalah merupakan pembuka rezeki kepada kita. Baik, sahabat masjid yang dirahmati Allah, ada beberapa menit ke depan mungkin untuk menjelang berbuka puasa, masih materi tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah merupakan pintu rizki. Kita tahu bahwasanya apalagi kalau seandainya orang tua kita masih ada, ini kesempatan yang sangat emas sekali. Kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu. Bahkan ketika orang yang sudah meninggal, ketika orang tua kita sudah meninggal, itu kita akan merasa jauh lebih kehilangan. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mumpung sekarang orang tua kita masih ada, yuk kita ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kadang kita kalau misalkan merasa kehilangannya tuh, kalau misalkan sudah nggak ada. Kadang kalau lagi ada mah kita biasa-biasa aja. Nanti kita menyesalnya kalau orang tua kita sudah tidak ada. Jadi makanya tidak heran yang namanya penyesalan itu berada di akhir. Nggak ada penyesalan itu di awal. Nyesal dulu, baru nanti bergembira, nggak ada. Jadi yang namanya penyesalan itu pasti di akhir. Kita setelah ada masalah, kita setelah ada problem, baru nanti permasalahan itu muncul. Penyesalan itu nanti di akhir. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti penyesalannya di awal, itu nanti kita tidak ada motivasi, kita tidak ada kesempatan untuk berbuat gitu. Kalau seandainya penyesalan itu kita awalkan gitu, diawalkan, makanya namanya penyesalan itu pasti di akhir. Kadang kita pasti menyesalnya kalau orang tua kita sudah ada, tidak ada, baru aduh kayak gini, aduh dulu nyesel ya saya marah-marahin orang tua, aduh dulu saya nyesel ya saya selalu membentak kedua orang tua, aduh dulu saya nyesel ya saya selalu kalau disuruh selalu tidak mau. Jadi hal-hal seperti itu tolong jangan sampai kita menyesal di akhirnya gitu. Bahkan yang namanya kedua orang tua itu bisa mengangkat kita, bisa mengangkat kita itu bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita gitu ya. Jadi kedua orang tua itu bisa kita diangkat derajatnya itu karena kita itu dididik mulai dari kecil. Kita disekolahkan, sekolah agama, sekolah umum, dikasih pelajaran-pelajaran, dikasih didikan ilmu agama. Nah, lantas ketika kita sudah dewasa, apa yang diharapkan? Yang diharapkan oleh kedua orang tua kita itu menjadi anak soleh dan menjadi anak solehah yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena di situ dikatakan dalam sebuah hadis, Ida mata adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sodakotin jariyatin au
sodakotin jariyatin, au waladun solih, au ilmu nafi'in. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, maka putuslah semua amalnya. Maka putuslah semua amalnya kecuali yang 3 perkara itu. Yang pertama yaitu sodakoh jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Nah di sini, ini adalah bekal harapan kedua orang tua. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Baik itu ketika masih hidup, ataupun sudah meninggal, maka pahalanya akan selalu mengalir kepada kedua orang tua. Bahkan ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita selalu mendoakan kedua orang tua, itu adalah amalan yang paling baik. Itu adalah amalan yang paling diharapkan oleh Allah, oleh orang tua. Itu adalah doa dari anak-anaknya ketika mereka sudah tidak ada. Mereka tidak mengharapkan apa-apa selain doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya. Sahabat masjid yang dirahmati Allah. Bahkan ketika kita sudah sukses, ketika kita bisa sudah lebih baik, itu bisa akan mengangkat derajat kedua orang tua. Bahkan bisanya kita seperti ini, itu karena didikan orang tua. Dalam segi apapun, baik dari segi ilmu pengetahuan, ataupun dari segi ilmu-ilmu agama. Ketika kita belajar sholat, ketika kita belajar ngaji, ketika kita belajar membaca Al-Quran, ketika kita belajar bagaimana tata caranya sholat dengan baik, itu nanti yang imbasnya kepada kita, nanti yang imbasnya akan mengangkat derajat dua orang tua. Kadang kalau misalkan kitanya sudah sukses, kadang suka ditanya, aduh anak siapa itu yang sudah jadi kiai, anak siapa itu yang sudah jadi profesor, anak siapa itu yang sudah jadi anggota dewan. Itu nanti orang tuanya akan disebut, oh pantesan itu mah anaknya Bapak Iki. Itu nanti orang tuanya itu akan keangkat derajat. Kenapa? Karena kesuksesan si anak itu karena adalah berkat dari kedua orang tua. Justru kalau misalkan kitanya tidak benar, kalau kitanya justru malah jangankan buat orang tua, kadang buat diri sendiri juga tidak bisa, itu justru nanti akan menjatuhkan kedua orang tua kita. Coba aja kalau misalkan kitanya jadi perampok, misalkan jadi perampok, itu yang tercoreng siapa? Kedua orang tua. Aduh, tetangga kok ada yang hilang mobilnya, sama siapa? Oh itu tuh sama si Anu. Oh iya, itu mah anaknya bapak itu, pantas tuh kan. Jadi yang kena itu tetap orang tua kita. Nah di sini sangat penting sekali lagi bahwasannya, ayo mumpung ada kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua kita jalin kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dengan hubungan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai minta maaf itu hanya lebaran aja. Apalagi ini sekarang momennya momen puasa. Nggak apa-apa, nanti aja minta maafnya lebaran aja sekalian. Nah, jadi jangan seperti itu. Mumpung ada kesempatan, karena kita tidak tahu, yang namanya umur itu tidak tahu. Oke, sekarang kita baik-baik aja dengan orang tua. Kenanya ada orang tua juga masih ada. Siapa tahu nanti orang tua besok meninggal. Siapa tahu nanti kitanya justru yang meninggal duluan sebelum kita meminta maaf. Itu justru akan lebih fatal kalau seandainya seperti itu. Ya, jadi apapun permasalahannya kita minta maaf kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena hablum minan nas itu tidak cukup kita meminta ampun kepada Allah. Kan ya Allah, maafkan saya sudah berbuat jahat kepada si Anu. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena itu hablum minan nas. Jadi hablum minan nas itu harus diselesaikan dengan sesama selama masih di dunia. Kita tidak bisa, kita misalkan punya hutang nih kepada si A. Kita punya hutang kepada si A. Kita meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya sudah punya hutang kepada si A dan saya tidak bisa membayarnya. Maafkan ya Allah. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu adalah hablum minanas. Jadi kita selesaikan dengan manusia lagi. Kita selesaikan dengan orang yang bersangkutan lagi. Ya. Sama seperti itu, ketika kita sudah menyakiti seseorang, itu tidak bisa kita hanya memaaf kepada Gusti Allah. Kita tidak bisa meminta ampun kepada Gusti Allah. Ya Allah, maafkan saya sudah menyakiti hati mereka. Itu tidak bisa.
itu kita harus meminta maaf langsung kepada orangnya. Kenapa? Karena itu adalah hablum minanas. Karena di situ ada hablum minallah, hablum minanas. Kalau hablum minallah itu adalah berhubungan langsung dengan Gusti Allah. Kalau hablum minanas itu berhubungan langsung dengan sesama, dengan manusia. Hablum minallah artinya setelah kita berbuat jahat, kita taubat. Bukan kita meminta maaf, kita taubat. Taubat itu artinya kita tidak mengulangi perbuatan jahat yang sudah kita kerjakan. Kalau hablum minanas artinya ketika kita punya hutang, diselesaikan. Ketika kita punya permasalahan dengan seseorang, ketika kita menyakiti hati dengan seseorang, maka kita juga harus selesaikan. Kita meminta maaf dengan orang tersebut. Apalagi dengan orang tua. Itu harus justrunya setiap hari kita harus meminta maaf dengan orang tua. Kadang ini mah mentang-mentang sekarang puasa, nanti 20 hari lagi. Karena hari ke-8 ya. Mungkin 22 hari lagi, nanti minta maafnya. Nanti aja. Gitu. Kadang ada teman saya juga seperti itu. Kalau misalkan sudah kalau misalkan sudah bersenda gurau itu kan kadang suka menyakiti ya. Tuh naik, nanti aja biarin aja, nanti juga bentar lagi juga minta maaf, tanggung nanti lebaran aja minta maafnya dirapel. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi artinya mumpung ada kesempatan gitu. Mumpung ada kesempatan, karena yang namanya umur itu tidak tahu. Yang namanya umur itu tidak tahu. Yang namanya umur itu tidak mengenal batas usia gitu ya. Ada saya mah masih muda, meninggalnya juga masih lama, jadi jangan seperti itu. Yang namanya umur tidak tahu. Itu baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Mungkin pada kesempatan sore yang berbahagia ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti besok di hari yang ke-8 kita bisa bertemu lagi dengan tema yang sama, yaitu dengan tema berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan jalan pintu rezeki. Insya Allah nanti besok saya bahas tentang kiat-kiat bagaimana caranya supaya kita bisa dilapangkan rezekinya, supaya kita bisa dipanjangkan umurnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu